Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat, karunia dan kehendaknya saya bisa menyelesaikan studi lapangan penyelenggaraan pembelajaran tatap muka pasca pandemi di SD Tanjaya ini dengan lancar. Tidak lupa selawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in dan tabi'innya, serta sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Sebelumnya, dengan penuh rasa hormat, pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. Topani Husnul Kurniatun MSI selaku dosen pengampu mata kuliah pengelolaan pendidikan. Berikutnya kepada Ibu Titing SPD selaku guru SDN Taunjaya. Lalu Bapak Muhtar SPD selaku kepala sekolah SDN Taunjaya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan sehingga saya bisa melakukan wawancara di SDN Taunjaya, serta semua pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan maupun saat pengumpulan data. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil studi lapangan penyelenggaraan pembelajaran tatap muka pasca pandemi di SD Taunjaya. Baik, sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya M. Ihwan Ibnu Jaman, kelas 4A, Pendidikan Bahasa Jepang, dengan NIM 2009262, mata kuliah pengelolaan pendidikan. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan hasil studi lapangan saya dalam 3 poin. Yang pertama, pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan metode penelitian. Yang kedua, pembahasan, di dalamnya ada identitas sekolah, identitas narasumber, kondisi objektif, dan pembelajaran di SDN Taunjaya. Yang ketiga, penutup dan rekomendasi. Baik, untuk yang pertama yaitu pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan metode penelitian. Baik, selanjutnya latar belakang diadakannya studi lapangan. Sebelumnya, pengertian studi lapangan merupakan salah satu bagian dari kegiatan yang berhubungan dengan akademik dan mendukung proses belajar mahasiswa. Kegiatan ini dimaksudkan agar mahasiswa tidak hanya mendapat pelajaran dari kampus saja, tetapi juga mengetahui secara langsung bagaimana kegiatan di luar kampus. Sehingga dengan adanya kegiatan studi lapangan ini, mahasiswa menjadi lebih mengetahui bagaimana situasi sebenarnya, khususnya di lingkungan sekolah mengenai penyelenggaraan pembelajaran tatap muka pasca pandemi di sekolah. Selanjutnya, dari latar belakang tersebut, berikut rumusan masalah yang dilakukan dalam penelitian ini. Saya merumuskannya dalam 6 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana pengaturan pembelajaran tatap muka di SD Taunjaya? Yang kedua, bagaimana jadwal pembelajaran bagi siswa di SD Taunjaya? Yang ketiga, bagaimana jadwal mengajar bagi guru di SD Taunjaya? Yang keempat, bagaimana sistem pengaturan pembelajaran luring dan daring di SD Taunjaya? Yang kelima, bagaimana sistem evaluasi pembelajaran dilakukan di SD Taunjaya? Yang keenam, apa hambatan yang dialami serta upaya mengatasi dalam pembelajaran luring dan daring di SD Taunjaya? Serta untuk tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab dari keenam soal tersebut di rumusan masalah. Jadi tujuan penelitian ini mengetahui pengaturan pembelajaran tatap maya, bagaimana sistem penjadwalan mengajar guru saat pembelajaran tatap maya, mengetahui pengaturan pembelajaran daring dan luring, sistem evaluasi, dan mengetahui permasalahan dan upaya mengatasi pembelajaran daring dan luring. Baik, metode pengumpulan data. Dalam studi lapangan ini, saya menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara mencari informasi atau bahan dengan menggunakan metode wawancara dan diolah dalam bentuk deskriptif. Baik, selanjutnya poin kedua yaitu pembahasan. Baik, yang pertama identitas sekolah.
Sekolah yang saya kunjungi adalah SD Tunjaya, sekolah dasar yang berstatus negeri dengan alamat sekolah Dusun Tanjaya, RT 01, RW 02, Desa Mulya Jaya, Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, kode pos 45373. Lalu dengan NPSN 20208747 dengan NIS 100210 dan NSS 101021001060. Lalu untuk kepala sekolah yang menjabat saat ini yaitu Bapak Muhtar SPD. Lalu identitas narasumber yang saya wawancarai adalah Ibu Titing SPD. Jabatan beliau adalah guru sekolah dasar, guru kelas 6 khususnya. Alamat Dusun Cikarag, RT 02, RW 03, Desa Mulya Jaya, Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45373. Dengan riwayat pendidikan yaitu Universitas Terbuka S1 pada 2009. Untuk riwayat pekerjaan, guru dari SDN Cilangkap saat diangkat PNS 2002 sampai 2006, lalu mutasi ke SDN Jaya dari 2006 sampai sekarang. Beliau sudah mengabdi lebih dari 20 tahun sebagai guru. Dedikasi beliau mencerdaskan anak-anak di bangku sekolah dasar. Baik. Selanjutnya, kondisi objektif pembelajaran di SDN Jaya. Saya di sini membaginya menjadi 4 poin. Yang pertama, jadwal belajar siswa. Untuk kondisi objektif pembelajaran di SDN Jaya ini, saya menjelaskannya dalam 2 pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran jarak jauh atau PJJ dan pembelajaran tatap muka atau PTM. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama, jadwal belajar siswa. Untuk jadwal belajar siswa, untuk PJJ sendiri gitu ya, membagi siswa berdasarkan tempat dia tinggal. Jadi untuk PJJ ini saat pandemi COVID berlangsung, guru membagi siswa dalam beberapa kelompok sesuai dengan tempat tinggalnya. Contohnya, Dusun A dikelompokkan menjadi satu kelompok tidak lebih dari 8 anak, lalu melakukan pembelajaran di sana. Lalu saat pembelajaran tatap muka, saat pandemi mulai membaik, siswa dibagi setiap minggunya untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Di sini untuk pembelajaran tatap muka sendiri dibagi sesuai dengan kloter atau shift-nya masing-masing. Contohnya, untuk kelas 1 dan 2 pada minggu pertama, lalu kelas 3 dan kelas 4 pada minggu kedua, lalu kelas 5 dan kelas 6 pada minggu ketiga. Dan untuk minggu keempat dilakukan untuk pembelajaran di rumah secara daring via Zoom seperti itu. Lalu jadwal mengajar guru. Saat pembelajaran jarak jauh, guru melakukan sistem guru kunjung atau home visit. Sebelumnya, SDN Jaya ini menerapkan pembelajaran pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran saat pandemi sesuai dengan peraturan dari Kepala Dinas Kabupaten Sumedang, yaitu 7 langkah pembelajaran pandemi saat pandemi gitu ya. Yang pertama, pembelajaran virtual, pembelajaran tematik virtual, lalu pembelajaran modul atau LKS, yang selanjutnya pembelajaran home visit guru, lalu pembelajaran TV atau radio, selanjutnya pembelajaran grup medsos, dan pembelajaran tugas berskala atau terstruktur. Di sini SDN Jaya menerapkan pembelajaran home visit guru
dan pembelajaran modul atau LKS, serta pembelajaran virtual melalui media Zoom dan grup WhatsApp. Seperti itu. Kita lanjut ke kita teruskan ke jadwal mengajar guru di sini. Melakukan sistem guru kunjung. Karena melakukan home visit guru, guru-guru melakukan kunjungan kepada setiap kelompok yang sudah dibentuk tadi untuk menagih tugas ataupun menyampaikan materi ajar yang sekiranya siswa kurang mengerti dalam membaca secara mandiri seperti itu. Lalu saat pandemi sudah mulai baik, saat siswa diperbolehkan untuk melakukan pembelajaran di sekolah, maka jadwal mengajar guru pun berubah sesuai dengan jadwal masuknya siswa yang diajar. Contohnya untuk guru kelas 1 dan kelas 2 pada minggu pertama, untuk guru kelas 3 dan kelas 4 di minggu kedua, untuk guru kelas 5 dan kelas 6 pada minggu ketiga. Sedangkan untuk mata pelajaran pendukung lainnya hadir sesuai dengan hari yang ditentukan seperti itu. Seperti mata pelajaran olahraga, bahasa Inggris, dan pembelajaran agama seperti itu. Lalu SD Tunjai juga melakukan setelah melakukan pembelajaran hibrid gitu ya, memberlakukan juga pembelajaran 100% KBM, di mana guru dan staf TU, kepala sekolah, dan siswa hadir 100% di sekolah seperti biasanya, tentu dengan protokol kesehatan yang diterapkan seperti itu. Pada 3 bulan pertama, siswa hanya melakukan pembelajaran selama 3 jam. Lalu di sana tidak ada jam untuk istirahat, hanya belajar dari jam 9 sampai jam 11 siang seperti itu. Jadi jadwal mengajar guru juga berubah. Jadi semua guru hadir setiap minggunya. Seperti itu. Untuk pengaturan pembelajaran daring dan luring, selanjutnya poin ketiga. Untuk poin ketiga ini, pengaturan pembelajaran daring dan luring. Menggunakan media Zoom, pembagian tugas via WhatsApp, dan mengerjakannya di LKS. Ini menggunakan media Zoom untuk penerangan materi, guru menerangkan via Zoom, dan memberikan tugas via WhatsApp dan LKS. Dan mengumpulkan LKS ini dilakukan selama 1 minggu. Jadi setelah mengerjakan 1 bab, siswa diminta untuk mengumpulkan LKS ke sekolah seperti itu. Dan selanjutnya yang keempat, sistem evaluasi atau ujian. Di sini siswa melakukan ujian langsung ke sekolah dengan prokes yang ketat dengan sistem kloter. Maksudnya siswa saat UTS dan UAS sama seperti saat belajar, siswa melakukan kloter atau shift, di mana untuk kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 dibagi berdasarkan minggu mereka hadir seperti itu. Baik. Permasalahan dan upaya mengatasinya. Untuk permasalahan saat pembelajaran jarak jauh sendiri, yang pertama, pembelajaran dirasa kurang efektif, di mana guru merasa penyampaian materi dan perkembangan sikap siswa tidak terpantau langsung oleh guru. Di sini guru merasa sikap siswa dan materi yang untuk disampaikan itu risau gitu ya. Guru risau bagaimana perkembangan siswa, baik itu pengetahuan dalam akademik maupun perkembangan sikap siswa. Lalu yang kedua, kurang meratanya penyampaian informasi mengenai pembagian tugas dan penyampaian materi saat melakukan pembelajaran via virtual. Di sini hambatannya karena
dari pihak siswanya tidak semuanya memiliki smartphone atau media yang bisa mengakses internet. Jadi guru untuk menyampaikan materi ataupun tugas terkendala dari media dari media siswa untuk mendapatkan akses tersebut. Yang ketiga, konsep berkelompok di suatu rumah, yaitu guru melakukan home visit, di mana metode home visit ini di mana pembelajaran ini menurut sebagian guru berisiko menularkan virus COVID. Maksudnya saat melakukan guru kunjung atau home visit, untuk guru-guru seperti mata pelajaran pendukung seperti guru penjaskes, guru agama, dan guru bahasa Inggris, mereka melakukan home visit atau guru kunjung lebih dari 1 kali dalam sehari. Sedangkan jarak untuk satu dusun ke dusun lain itu jauh dan melakukan aktivitas yang berkerumun tentunya saat untuk menyampaikan materi, sehingga menurut sebagian guru itu termasuk hal yang membuat rentan atau beresiko menularkan virus COVID. Nah, poin selanjutnya, upaya mengatasinya. Dari 3 permasalahan ini, upaya untuk mengatasinya adalah melakukan KBM tatap muka. Jadi 3 permasalahan tadi bisa diatasi dengan melakukan KBM tatap muka. Karena dari yang pertama, sekolah gitu ya. Sekolah, karena jika melakukan pembelajaran di sekolah, hal-hal seperti prokes, bahan ajar, fasilitas belajar sudah disediakan dengan baik. Selain itu, aturan di sekolah sangat ketat, siswa pasti memenuhi prokes yang ada dan angka penyebaran COVID tidak akan terjadi. Di sini dari poin pertama, pengembangan sikap siswa dan pengetahuan akademiknya akan terpantau langsung oleh guru. Dan poin yang kedua, kurang meratanya penyampaian informasi ini tidak akan terjadi karena penyampaian informasi langsung di kelas dan dihadiri semua siswa. Lalu poin ketiga, konsep berkelompok di rumah itu beresiko, sedangkan di sekolah pada saat pembelajaran pertama kali KBM memberlakukan tidak adanya istirahat, sehingga resiko penularan COVID ini sangat terkendali di mana prokes sekolah ini sangat ketat gitu ya, seperti saat masuk harus mencuci tangan, menggunakan masker, dan mengukur suhu terlebih dahulu. Jadi semua hal-hal yang membuat resiko ini akan terkendali begitu. Lalu selanjutnya penutup atau kesimpulan. Kesimpulan ini 3 poin ya saya bacakan. Setelah saya melakukan studi lapangan di SD Jaya, saya mendapatkan banyak pengetahuan serta pengalaman mengajar sesuai dengan lapangan. Dari studi lapangan ini dapat saya simpulkan bahwa dari sisi guru, pembelajaran saat pandemi ini menyusahkan karena banyak pertimbangan yang harus dipikirkan dan juga masalah yang dihadapi, seperti sistem KBM yang menurut saya sangat berisiko untuk menambah angka penyebaran virus, serta siswa SD yang sangat membutuhkan penyampaian materi secara langsung, apalagi untuk siswa dan siswi SD Jaya yang berlokasi jauh dari pusat kota dan keterbatasan untuk mengakses materi pembelajaran. Baik, itu untuk kesimpulan studi lapangan ini. Lalu untuk rekomendasinya, untuk kedepannya saya harap pihak sekolah bisa mempermudah dalam pengambilan data, baik itu dari pihak guru maupun kepala sekolah. Selain itu, untuk kedepannya saya harap untuk tugas studi lapangan ini disertakan laporan atau bukti fisik sebagai acuan penyusunan laporan. Mungkin sekian presentasi dari hasil studi lapangan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan penyampaian kata, serta maaf apabila mungkin kurang jelas dalam penyampaiannya. Saya rasa saya masih banyak kekurangan dalam penyampaian
presentasi ini, baik itu secara laporan tulis juga. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu, ini beberapa dokumentasi surat dan sumber yang saya dapatkan. Ini dokumentasi saat saya melakukan studi lapangan. Ini surat pengantar dari fakultas dan bukti telah melaksanakan studi lapangan dari kepala sekolah. Begitu ada sumber yang saya temukan dalam laporan maupun sumber untuk presentasi ini. Baik, sekian saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.